Bab 846, dipukuli sampai Anda yakin 3. Qiao Chu ingin menangis. Di hadapan 6 binatang mistis, dia akan dipukuli bahkan jika dia memanggil semua iblis di kota. Dari mana gadis tangguh ini berasal? Dia bahkan lebih gila dari iblis yang paling buas. Apakah dia di sini hanya untuk mempermainkan mereka? Shen Yanxiao sekali lagi menggunakan kekuatannya untuk membuktikan bahwa kekuatan adalah satu-satunya jalan untuk maju di dunia ini. Bahkan jika Qiao Chu ingin melawan, dia harus melihat kekuatan lawannya terlebih dahulu. Ia yakin bahwa kekuatan bertarungnya tidak bisa diremehkan. Ia bahkan bisa masuk ke dalam 5 besar jika ia berada di Sun Never Sets. Namun, itu adalah pasukan binatang mistis. Apa-apaan, bagaimanapun, ia sekarang harus pintar dan beradaptasi dengan situasi. Kalau tidak, bahkan jika ia kehilangan wilayahnya, ia akan tetap dikuliti oleh anak manusia yang kejam itu. Qiao Chu dengan tegas menoleh ke arah Shen Yanxiao yang berada di tengah kerumunan. Dia mengangkat bandul panjangnya dan berlari ke arahnya. Shen Yanxiao menyilangkan lengannya dengan tenang dan menyaksikan Qiao Chu yang berwajah pucat berlari ke arahnya. Tuan Kota, aku akan melakukannya, aku akan melakukannya. Qiao Chu hampir menangis dan ingus mengalir keluar dari hidungnya saat dia menyetujui usulan Shen Yanxiao sebelumnya. Dia telah meremehkan lawannya, namun, itu bukan sepenuhnya salahnya. Lagi pula, dia tidak bisa meramalkan masa depan. Bagaimana dia bisa tahu bahwa manusia akan berevolusi menjadi anak ajaib seperti Shen Yanxiao? Tolong hentikan pemboman ini. Aku akan menyerah, oke. Bagaimanapun juga, para iblis di kota itu adalah bawahannya. Qiao Chu ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Shen Yanxiao mengangkat alisnya dan menatap Qiao Chu yang tragis. Benarkah? Qiao Chu mengangguk seperti sedang mematuk ayam. Gadis kecil itu telah menindasnya dengan kasar saat dia muncul. Bahkan jika dia ingin bermain kotor, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Dia tidak ingin melakukan kontak intim dengan binatang mistis itu. Qiao Chu ingin menangis, Shen Yanxiao terlalu tidak terduga. Shen Yanxiao tersenyum puas dan memerintahkan Vermilion Bird untuk menghentikan pemboman. Tidak lama kemudian, keenam binatang mistis itu dengan patuh kembali ke tuannya. Ketika mereka melihat ke arah kota oriental lagi, mereka melihat pemandangan yang tragis. Setelah Shen Yanxiao menghancurkannya, kota itu hampir rata dengan tanah. Kekuatan bertarungnya benar-benar tak tertandingi. Di bawah tekanan brutal Shen Yanxiao, Qiao Chu dengan patuh menyerah. Meskipun Vermilion Bird dan yang lainnya telah menyebabkan beberapa kerusakan, mereka tahu bahwa iblis-iblis itu akan tetap menjadi kekuatan Shen Yanxiao di masa depan. Oleh karena itu, mereka berhati-hati dengan serangan mereka. Meskipun medan perang tampak mengerikan, tidak banyak iblis yang terluka. Banyak dari mereka berlarian ketakutan, sebagian besarnya melarikan diri ke kota bawah tanah. Aku akan menyerahkan iblis-iblis di kota oriental kepadamu. Fruit akan menjelaskan peraturan kepadamu, dan menyuruh mereka untuk berperilaku baik. Aku akan mengirim seseorang untuk membangun kembali kota itu sebentar lagi. Shen Yanxiao memutuskan untuk menamai kota itu secara langsung. Qiao Chu bagaikan seekor burung yang terkejut hanya karena bunyi dentingan busur panah. Beranikah ia mengucapkan sepatah kata keluhan? Para iblis dari Sun Never Sets mencibirnya saat melihat sikapnya yang menjilat. Bodoh, bodoh sekali. Beraninya mereka menentang tuan mereka. Apakah dia ingin mati? Para iblis senang karena mereka telah bekerja sama dengan Shen Yanxiao saat ia menaklukkan Sun Never Sets. Kalau tidak, mereka akan mengikutinya seperti Qiao Chu yang malang. Namun, para iblis itu tidak tahu bahwa Shen Yanxiao hanya memiliki 3 binatang mistis di tangannya. Paling-paling, akan ada 4 jika dia menghancurkan penampilan luar Lan Fengli. Tidak realistis untuk mengharapkannya menyerang Sun Never Sets seperti yang dia lakukan di kota oriental. Bab 847, dipukuli sampai Anda yakin 4. Penyerahan kota oriental berarti rencana Shen Yanxiao untuk memperluas wilayahnya telah resmi dimulai. Karena Qiao Chu mengenal para iblis di kota itu, dia tidak berniat membawanya kembali ke Sun Never Sets untuk melatihnya. Namun, karena dia hanya bersikap baik setelah mereka bertarung, Shen Yanxiao tidak akan membiarkannya berbuat sesuka hatinya. Dia akan memindahkan setengah dari para iblis dari kota oriental ke Sun Never Sets, dan kemudian dia akan mengirim lebih dari 1000 iblis dari Sun Never Sets untuk tinggal di kota oriental. Dia juga akan mengirim Jia Lan dan Jia He untuk mengawasi kota itu.
Bahkan jika Qiao Chu ingin melakukan sesuatu, dia harus memikirkannya dengan saksama. Namun, para iblis berpikiran sederhana, jadi Shen Yanxiao tidak perlu khawatir tentang hal itu. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkannya adalah para iblis di kota Oriental perlahan-lahan membiasakan diri dengan manusia dan tidak lagi memperlakukan mereka sebagai makanan. Para iblis dari Sun Never Set sangat berpengalaman dalam hal itu, cukup untuk memengaruhi para iblis di kota itu secara halus. Meskipun saudara Jia tidak sebanding dengan Qiao Chu dalam pertarungan 1 lawan 1, kekuatan gabungan mereka masih cukup mengesankan. Shen Yanxiao telah memberi mereka banyak kekuasaan, sehingga mereka bisa menghajarnya jika dia tidak berperilaku baik. Karena dia telah menaklukkan kota Oriental, Shen Yanxiao memutuskan untuk mengirim Su He dan Yin Jiuchen ke Scar of Oblivion untuk membeli budak. Lagi pula, ukuran kota Oriental tidak dapat dibandingkan dengan Sun Never Sets. Oleh karena itu, Shen Yanxiao hanya mengizinkan mereka membeli 1.500 budak, dengan 500 diantaranya adalah wanita. Sekarang, saatnya membangun kembali kota baru. Setelah keempat kota direbut kembali olehnya, Shen Yanxiao akan membeli sejumlah besar budak wanita dan mencabut status budak mereka sehingga mereka dapat hidup bahagia seperti orang biasa lainnya. Su He dan Yin Jiuchen lebih mengenal Scar of Oblivion daripada Shen Yanxiao. Dan segera, mereka kembali dalam waktu kurang dari setengah bulan. Sama seperti kelompok budak pertama, para budak itu tampak putus asa dan mati rasa di wajah mereka. Shen Yanxiao tidak cukup bodoh untuk langsung meminta mereka membangun kota Oriental. Sebaliknya, dia mengirim 1.000 orang ke Sun Never Sets. Setelah menyelesaikan masalah tersebut, Shen Yanxiao memutuskan untuk mengirim Pei Yuan dan Long Yue kembali ke Kekaisaran Longxuan. Pei Yuan tidak lagi memiliki prasangka buruk sebelumnya, dan dia sangat sopan kepada Shen Yanxiao. Ketika dia menyadari bahwa Shen Yanxiao akhirnya bersedia melepaskan mereka, lelaki tua itu akhirnya sadar kembali. Shen Yanxiao tidak pernah bermaksud menggunakan Pangeran Long Yue untuk mengancam kaisar. Dia hanya ingin melindungi Sun Never Sets. Pei Yuan yang sombong mengagumi prestasi Shen Yanxiao selama tinggal di Sun Never Sets. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa seorang gadis berusia 14 tahun dapat memikul tanggung jawab sebesar itu. Long Yue agak enggan untuk pergi. Dia tidak sanggup berpisah dengan warga Sun Never Sets, para iblis bodoh itu, dan bahkan Long Yue mengepalkan tinjunya saat melihat sosok mungil di gerbang kota. Dia teringat janjinya yang akan dia tepati di masa depan. Kepergian Pei Yuan dan Long Yue tidak membawa perubahan apapun pada Sun Never Sets. Satu-satunya yang merasa kasihan pada mereka adalah para iblis tingkat lanjut yang akrab dengan Long Yue. Mereka menganggap anak manusia itu cukup menggemaskan, karena dia bukan orang yang keras kepala. Dia akan memerah karena malu setelah beberapa kata ejekan. Jarang sekali kita melihat emosi malu seperti itu di kalangan setan. Ketika semua orang sudah siap, Shen Yanxiao mengirim orang-orang itu ke kota Oriental sesuai rencananya sebelumnya. Ia juga menugaskan Su He dan Yin Jiuchen untuk mengurus kelompok orang baru itu. Dengan para budak sebelumnya sebagai panutan, kemampuan kelompok untuk menerima situasi baru mereka telah meningkat. Segala sesuatunya berjalan sesuai rencana Shen Yanxiao. Bab 848, Alam Dewa Muncul 1. Shen Yanxiao menunggu para pedagang tiba, tetapi sebelum dia bisa menemui mereka, dia bertemu dengan seorang budak. Ketika Shen Yanxiao menerima berita tersebut, dia sedang berada di rumahnya bersama kelima binatang buas dan berdiskusi tentang kapan mereka harus menyerang kota berikutnya. Tiba-tiba, seorang anggota kelompok tentara bayaran serigala gua menyerbu masuk. Tuan kota, hah, Shen Yanxiao melirik pemuda yang gelisah itu. Seorang tamu telah datang. Tentara bayaran muda itu kebingungan. Baiklah, tapi mengapa kamu begitu bersemangat? Kata Shen Yanxiao, dia bukan tamu biasa. Oh, ceritakan padaku. Itu orang bijak dari alam dewa. Bang, Tang Nazi yang tadinya mau bergosip, tiba-tiba jatuh terduduk di lantai. Berita ini agak meledak-ledak. Dulu, ketika binatang penjaga dari 5 keluarga bangsawan besar telah tertidur selama ratusan tahun, hanya berkat orang bijaklah mereka terbangun. Status orang bijak itu bahkan lebih tinggi daripada para pemimpin keempat negara, dan dia jarang meninggalkan alam dewa. Jadi mengapa dia datang ke Sun Never Sets hari ini?
Pikiran pertama yang terlintas di benak mereka adalah bahwa si tua bangka Pei Yuan telah mengingkari janjinya dan membocorkan rahasia. Citra alam dewa adalah sesuatu yang sakral dan tidak dapat diganggu-gugat, dan mereka membenci setan. Membunuh setan adalah hal yang paling mereka sukai. Orang bijak itu secara misterius muncul di tanah terlantar tempat para iblis merajalela. Pikiran pertama yang muncul di benak mereka adalah, alam dewa hendak memulai perang. Jika itu terjadi di masa lalu, Shen Yanxiao tidak akan tertarik dengan hal itu. Namun, iblis-iblis di wilayah timur adalah bawahannya di masa depan. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun merusak rencananya. Shen Yanxiao berdiri dan berkata kepada kelima binatang buas itu, ikuti aku. Xiao Feng, beritahu Fruit dan yang lainnya untuk tidak berkeliaran di tanah untuk sementara waktu. Kembalilah ke kota bawah tanah dan tunggu di sana. Tidak masalah mengapa orang bijak itu datang ke Sun Never Sets. Akan menjadi pukulan yang fatal baginya jika para iblis itu berhadapan dengan orang bijak itu. Dia berani menyakiti pangeran dan guru negara Kekaisaran Longxuan, tetapi orang bijak. Sungguh lelucon. Dia berasal dari organisasi paling biadab di seluruh benua Brilliance, dan tidak ada yang tahu seberapa kuat alam dewa. Bahkan Shen Yanxiao tidak ingin memprovokasi lawan yang merepotkan seperti itu. Alam dewa sangat dihormati dan dikagumi di benua cemerlang. Bahkan para penguasa keempat negara tidak dapat menandingi mereka. Begitu alam dewa menghukumnya atas kejahatannya, dia akan menjadi penjahat nomor 1 di benua cemerlang. Lan Fengli mengikuti instruksi Shen Yanxiao dan memberi instruksi kepada para iblis. Shen Yanxiao kemudian membawa 5 binatang buas dan binatang mistisnya yang menggemaskan untuk menemui tamu tersebut. Dia harus membayar karena menimbulkan masalah. Di alun-alun umum Sun Never Sets, sekelompok lebih dari 20 orang berdiri di bawah terik matahari. Pria tampan di depan mengenakan jubah putih, dan dia memiliki senyum murni di wajahnya. Seorang gadis mungil mengikuti di belakangnya, dan dia berdiri setengah langkah di belakangnya. Di belakangnya ada lebih dari 20 utusan dewa tanpa ekspresi dalam jubah putih. Nona muda yang berdiri di belakang orang bijak itu tampak gembira ketika memandang ke arah istana raja kota dengan mata berkaca-kaca seraya kedua tangan mungilnya terkepal erat. Meng, kamu tidak perlu terlalu cemas. Shen Yanxiao sekarang adalah penguasa kota, jadi jangan kehilangan rasa kesopananmu di depannya. Orang bijak yang lembut itu tertawa ketika dia melihat gadis kecil yang terlalu bersemangat. Itu, Namong Meng mengangguk malu. Ya, yang mulia. Tetapi bahkan setelah dia mengatakan itu, dia tetap bersemangat. Shen Yanxiao adalah idola nomor 1, jadi bagaimana mungkin dia, sebagai penggemar, tenang ketika hendak melihat idolanya. Bab 849, Alam Dewa muncul 2. Dulang dan Paman 9 memiliki ekspresi rumit di wajah mereka saat mereka berdiri sekitar 10 langkah dari Shen Yanxiao. Mereka semua pernah mendengar tentang alam dewa. Bagi Paman 9, itu bukan masalah besar karena ada hubungannya dengan masa lalunya. Namun, Dulang dan tentara bayaran lainnya percaya bahwa alam dewa adalah tempat suci, dan itu bukan sesuatu yang bisa mereka masuki. Mereka bahkan belum pernah melihat utusan dewa, apalagi orang bijak. Ketika orang bijak itu pertama kali datang ke kota itu, dia telah mengejutkan mereka. Dulang dan keenam serigala itu sempat merasa gembira. Mereka akhirnya bertemu dengan orang bijak legendaris itu. Namun, begitu kegembiraan mereka memudar, mereka tahu bahwa keadaan tidak berjalan baik. Alam dewa terkenal karena membunuh iblis sesuka hati mereka. Dan Sun Never Sets tidak memiliki apapun kecuali iblis. Saat ini, ada lebih dari 30.000 iblis di kota bawah tanah. Jika alam dewa mengetahui hal itu, bukankah mereka akan mengubah Sun Never Sets menjadi medan perang? Oleh karena itu, Dulang segera mengirim orang-orangnya untuk memberitahu Shen Yanxiao. Ia juga memerintahkan orang-orangnya untuk menemukan Fruit sehingga ia dapat membawa para iblis ke bawah tanah untuk bersembunyi. Meskipun Dulang adalah seorang tentara bayaran, Shen Yanxiao telah mendorongnya untuk mempelajari hal-hal lain selain hanya bertarung. Dia telah berada di Sun Never Sets begitu lama sehingga dia telah belajar bagaimana mengelola kota di bawah pengaruhnya. Para anggota kelompok tentara bayaran Cave Wolves sering memanggil Dulang, Tuan, untuk menggodanya. Meskipun mereka khawatir, Dulang dan Paman 9 harus mengakui bahwa reputasi alam dewa tidak bisa diremehkan. Jubah putih mereka berkibar tertiup angin, tampak seolah-olah mereka suci dan tidak dapat diganggu-gugat.
Itulah sebabnya Dulang dan Paman Sembilan mengagumi mereka pada pandangan pertama. Reputasi baik alam dewa di benua cemerlang tidak hanya karena kekuatan mereka tetapi juga watak alami mereka. Seperti yang dikatakan rumor, semua orang di alam dewa memiliki aura dewa. Tidak semua orang bisa meniru watak alami mereka. Bahkan keluarga bangsawan dan keluarga kerajaan pun akan kesulitan untuk menumbuhkan karakter yang luar biasa seperti itu. Namun, setiap utusan dewa di alam dewa memiliki temperamen yang sama. Untuk pertama kalinya, Paman Sembilan dan Dulang merasa bahwa mereka seperti orang desa. Kalau Sen Yanxiao mendengar pikiran mereka, dia pasti akan mencambuk mereka ke tanah. Sen Yanxiao bergegas ke alun-alun bersama rombongan kecilnya. Ketika orang bijak itu membangkitkan binatang mistis untuk 5 keluarga bangsawan besar, semua orang kecuali Li Xiaowei telah bertemu dengan orang bijak yang memiliki kehadiran yang tak tertandingi. Namun, mereka memiliki perasaan campur aduk ketika mereka bertemu dengannya lagi. Sen Yanxiao hanya berharap orang bijak itu tidak ada di sana untuk menimbulkan masalah baginya. Saya tidak tahu kalau orang bijak itu akan datang ke sini. Saya minta maaf karena tidak keluar untuk menyambut Anda. Mohon maafkan saya. Meskipun dia dipenuhi dengan keraguan, Sen Yanxiao tetap bersikap sopan. Dia memiliki senyum cerah di wajahnya yang cantik. Dia tampak seperti wanita cantik yang dapat membunuh siapapun hanya dengan penampilannya. Saat Namong Mengmeng melihat Sen Yanxiao, dia tidak bisa lagi tetap tenang. Matanya berbinar saat dia menggosok tangannya dengan penuh semangat. Dia ingin menerkam Sen Yanxiao, tetapi tatapan orang bijak itu menghentikannya. Aku telah merepotkanmu. Aku datang tanpa memberi tahumu. Orang bijak itu memiliki temperamen yang baik. Senyum yang mengembang di wajahnya yang sudah mematikan sudah cukup untuk membuat orang ingin memujanya. Alam dewa selalu dikaitkan dengan ras dewa, dan para orang bijak di masa lalu semuanya seperti dewa. Namong Mengmeng dihentikan oleh orang bijak itu. Dia menggigit sapu tangannya dengan hati-hati dan menatap Sen Yanxiao dengan mata hijaunya yang cerah. Seolah-olah dia ingin menggunakan tatapannya untuk menyampaikan kekagumannya pada Sen Yanxiao. Idolanya begitu cantik sehingga dia ingin menyentuhnya. Yang mulia benar-benar menyebalkan. Dia sama sekali tidak bisa memahami pikiran seorang gadis muda sepertiku. Bab 850, Alam Dewa Muncul 3. Mungkin karena tatapan mata Namong Mengmeng yang begitu tajam sehingga Sen Yanxiao akhirnya menyadari kehadirannya. Dia terkejut saat melihatnya. Bukankah dia gadis yang membuat pernyataan itu di Akademi Saint Laurent? Mengapa dia ada di kelompok dari alam dewa? Sen Yanxiao tidak memiliki kesan buruk terhadap Namong Mengmeng. Namun, cara dia menatapnya membuatnya gemetar. Dia yakin bahwa Sen Yanxiao belum pernah bertemu dengan Namong Mengmeng. Jadi mengapa dia menatapnya dengan terang-terangan? Pasti perjalanan yang panjang bagi orang bijak. Silakan beristirahat di rumah Tuan Kota. Tidak peduli seberapa tidak senangnya Sen Yanxiao dengan orang-orang dari alam dewa, dia tidak mungkin mengusir mereka sekarang. Dia akan mengirim mereka ke istana penguasa kota untuk mengawasi mereka agar mereka tidak menemukan jejak setan secara tidak sengaja. Jika mereka menemukannya, itu akan menjadi masalah besar. Terima kasih. Orang bijak itu menatap Sen Yanxiao dengan lembut dan mengangguk. Silakan. Sen Yanxiao mengundang rombongan alam dewa ke dalam rumah Tuan Kota. Kelima binatang buas itu juga menemaninya setelah mereka bertukar pandang dengan orang bijak itu. Ketika mereka tiba di rumah Tuan Kota, orang bijak itu duduk di kursi utama sementara Sen Yanxiao duduk di samping. Bolehkah saya tahu mengapa orang bijak itu mengunjungi kita? Jika Anda membutuhkan sesuatu, saya akan berusaha sebaik mungkin memenuhi keinginan Anda. Sen Yanxiao bertindak sebagai tuan rumah yang akomodatif. Orang bijak itu terkekeh. Senyum di matanya semakin dalam saat dia menatap Sen Yanxiao yang serius. Tanah terlantar terletak di daerah terpencil. Aku datang ke sini karena beberapa gerakan aneh dari binatang iblis. Aku meramalkan bahwa gelombang binatang buas yang datang sekali dalam seabad akan segera datang, jadi aku datang ke sini untuk melihatnya. Binatang iblis bukanlah setan. Meskipun setan memiliki tingkatan dan pikiran yang berbeda, mereka tetap bisa menjadi makhluk yang cerdas. Namun, berbeda halnya dengan binatang iblis. Binatang iblis juga berasal dari wilayah ras iblis, dan mereka agak mirip dengan binatang ajaib di dunia manusia. Namun, binatang iblis memiliki sifat buas dan mereka suka membunuh. Namun, binatang iblis tingkat lanjut tidak dapat berubah menjadi manusia seperti binatang ajaib.
Binatang iblis seperti binatang sungguhan, hanya darah dan makanan yang dapat merangsang keganasan mereka. Ketika para iblis mundur ke bawah tanah, jalan menuju dunia manusia pun tertutup. Namun, para iblis dan binatang iblis yang mereka bawa tetap tinggal. Meskipun Shen Yanxiao bermaksud untuk menaklukkan iblis, bagi binatang iblis, hanya ada satu kata untuk mereka, bunuh. Binatang iblis tidak berperi kemanusiaan dan tidak memiliki IQ tinggi. Mereka seperti binatang buas, bahkan iblis dengan asal-usul yang sama pun akan menjadi sasaran mereka. Dibandingkan dengan binatang iblis, iblis dianggap lembut. Yang paling mengerikan adalah fisik dan keganasan binatang iblis jauh melebihi binatang sihir. Jika binatang iblis dengan tingkatan yang sama bertarung dengan binatang sihir dengan kekuatan yang sama, binatang sihir itu pasti akan menderita kekalahan telak. Namun, binatang iblis lebih suka hidup berkelompok. Setelah para iblis diusir, binatang iblis itu tetap tinggal di tanah terlantar dan tidak berkeliaran. Kalau tidak, malapetaka yang akan ditimbulkan binatang iblis itu akan jauh melebihi malapetaka yang ditimbulkan oleh para iblis. Keempat negara berusaha untuk tidak memprovokasi binatang iblis sebisa mungkin. Tanah terlantar ditinggalkan bukan hanya karena para iblis, tetapi juga karena binatang iblis. Binatang-binatang iblis itu tinggal jauh di wilayah tenggara tanah terlantar. Di sana, terbentang hutan yang sangat luas. Binatang-binatang iblis di sana sangat jarang muncul. Namun, hutan itu adalah area terlarang di tanah terlantar. Bahkan iblis pun tidak berani mendekatinya, apalagi manusia. Tidak akan jadi masalah jika binatang iblis itu tetap tinggal di hutan dengan patuh. Namun, setiap 100 tahun, binatang iblis di hutan akan menyerbu keluar hutan. Mereka tidak hanya akan menyerang iblis dan manusia di tanah terlantar, tetapi mereka juga akan menyerang perbatasan berbagai negara. Bab 851, Alam Dewa muncul 4. Dunia menyebut fenomena ini dengan sebutan pasang surut binatang. Begitu binatang iblis muncul di benua itu, mereka akan menghancurkan apa yang telah mereka bangun dalam sekejap. Keempat negara itu takut pada binatang buas, dan satu-satunya organisasi yang dapat mengendalikan gelombang binatang buas adalah Alam Dewa. Setiap kali gelombang binatang buas muncul, keempat negara itu secara diam-diam akan meminta bantuan Alam Dewa. Bahkan jika Alam Dewa mengambil tindakan, mereka akan mampu mengekang gelombang binatang buas secara keseluruhan. Setiap kali terjadi gelombang monster, keempat negara akan bertindak seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Namun, tidak peduli rencana apa yang mereka buat, mereka tidak dapat membunuh semuanya. Monster iblis telah mewarisi sifat subur iblis. Selama sebagian kecil monster iblis melarikan diri kembali ke hutan tersembunyi, mereka masih dapat menciptakan gelombang monster yang mengerikan dalam 100 tahun lagi. Akan tetapi, bagaimana mungkin 1 juta binatang iblis dapat dibunuh dengan mudahnya? Gelombang pasang telah menjadi mimpi buruk bagi orang-orang di tanah terlantar. 4 kota telah selesai dibangun di tanah terlantar, tetapi hanya kota badai salju milik aliansi angin dewa yang telah ada selama lebih dari 100 tahun. Tidak lama setelah kota badai salju selesai dibangun, mereka menghadapi gelombang pasang. Kota yang telah mereka bangun dengan susah payah selama lebih dari 1 dekade itu langsung dihancurkan oleh binatang buas, belum lagi korban yang tak terhitung jumlahnya. Kota badai salju kedua telah dibangun kembali setelah gelombang pasang. Kota badai salju generasi pertama telah diinjak-injak oleh kuku besi gelombang pasang. Shen Yanxiao telah membangun Sun Never Sets tepat sebelum datangnya gelombang pasang, dan itu merupakan berita yang sangat buruk baginya. Meskipun dia belum pernah melihat binatang iblis sebelumnya, tidaklah mudah untuk berhadapan dengan makhluk yang dapat menyebabkan ekspresi iblis tingkat lanjut berubah. Kata-kata orang bijak itu masuk akal. Alam Dewa telah lama bertanggung jawab untuk menahan gelombang binatang buas, jadi masuk akal bagi mereka untuk datang ke tanah terlantar untuk menyelidiki sebelum gelombang binatang buas tiba. Namun, apakah orang bijak harus menyelidiki situasi tersebut secara pribadi? Jelaslah bahwa orang bijak itu punya alasan lain untuk kemunculannya. Namun, Shen Yanxiao tidak menanyakannya. Ia merasa lega ketika menyadari bahwa orang bijak itu bersikap baik padanya. Ia mungkin tidak ada di sini untuk mengganggunya. Gelombang binatang buas benar-benar berbahaya. Aku ingin tahu apakah orang bijak dapat memprediksi kapan gelombang binatang buas akan dimulai. Jantung Shen Yanxiao berdebar kencang. Dia sama sekali tidak memperhatikan gelombang binatang buas. Ketika dia mendengar tentang gelombang binatang buas dari orang bijak, dia merasa gugup.
Meskipun tembok kota Sun Never Sets kokoh, gelombang monster itu terlalu menakutkan. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika mereka bertemu satu sama lain. Selain itu, dia sudah siap merebut kembali 4 kota di timur, selatan, dan barat Sun Never Sets. Jika dia menghadapi gelombang pasang selama periode itu, dia akan menangis sejadi-jadinya. Orang bijak itu memahami kekhawatiran Shen Yanxiao. Sun Never Sets baru saja selesai di Forsaken Land, tetapi sudah terjerumus dalam situasi yang sulit. Tidak seorang pun dapat menjamin bahwa ia tidak akan mengikuti jejak Blizzard City yang pertama. Menurut perhitungan saya, masih ada waktu lebih dari setahun sebelum gelombang besar itu tiba. Setahun tidaklah terlalu lama atau terlalu singkat. Berdasarkan kecepatan Shen Yanxiao dalam membangun Sun Never Sets, sudah cukup baginya untuk merebut kembali keempat kota tersebut. Namun, akan sulit untuk menahan serangan gelombang binatang buas. Tembok kota Sun Never Sets dibangun dengan obsidian, sehingga sangat kokoh. Tembok tersebut juga diperkuat dengan susunan batu. Xiu telah menyebutkan bahwa tembok kota tersebut sangat keras sehingga mereka dapat mengabaikan semua senjata pengepungan. Tapi bagaimana dengan 4 kota lainnya? Meskipun Shen Yanxiao dapat terus menggunakan obsidian untuk membangun tembok kota, tidak seorang pun dapat menjamin bahwa tembok obsidian tersebut akan mampu menahan serangan binatang iblis tanpa perlindungan dari susunan magis. Bab 852, Alam Dewa muncul 5. Jika gelombang besar menghancurkan kota-kota setelah dibangun kembali, mereka tidak akan tahu apakah harus tertawa atau menangis. Itu tidak hanya membuang-buang energi, tetapi juga banyak tenaga kerja. Gelombang pasang itu sungguh menyusahkan. Shen Yanxiao tidak yakin apa yang harus dilakukan, jadi dia hanya bisa meminta bantuan Xiu. Namun, karena orang bijak itu ada di sana, dia hanya bisa menahan keinginannya untuk meminta bantuan untuk saat ini. Begitu dia kembali ke kamarnya, dia akan langsung meminta pendapat Xiu. Aku ingin tahu apakah orang bijak itu punya cara untuk menghadapi gelombang binatang buas. Tolong beri aku pencerahan. Shen Yanxiao tidak peduli dengan tujuan orang bijak itu. Dia hanya ingin melindungi kotanya. Selama tujuan orang bijak itu bukan dirinya, dia tidak peduli. Senyum getir muncul di wajah tampan orang bijak itu. Jika ada cara, aku tidak perlu terlalu khawatir. Saat ini, kita hanya bisa meminta keempat negara untuk memperkuat pertahanan mereka di perbatasan. Bahkan jika kita tidak bisa menghadapi binatang iblis, kita harus meminimalkan kerugian kita. Karena orang bijak itu berkata tidak ada lagi yang dapat dilakukannya, maka Shen Yanxiao tidak punya pertanyaan lagi. Shen Yanxiao lebih mempercayai Xiu daripada orang bijak. Topik tentang gelombang pasang surut binatang buas dikesampingkan sementara. Sang bijak tersenyum sambil menatap ke 6 orang di aula. Selain Li Xiaowei, dia telah bertemu dengan 5 orang lainnya. Bagaimanapun, dialah yang telah membangkitkan binatang mistis mereka. Tuan Kota, Anda berada di jalan yang benar. Akan sangat bagus jika kelima keluarga bangsawan besar membentuk aliansi. Dengan bantuan Anda, saya yakin Sun Never Sets dapat menahan gelombang binatang buas. Kata-kata orang bijak itu penuh dengan pujian. Qixia dan yang lainnya menyentuh hidung mereka diam-diam, tetapi mereka mempertahankan senyum ramah di wajah mereka. Orang bijak itu memiliki kepribadian yang baik, dan dia tahu bagaimana mementingkan Sun Never Sets. Dengan statusnya yang tinggi, tidak perlu ada sanjungan. Dia sudah menjadi simbol otoritas tertinggi di benua cemerlang. Kita tidak bisa meninggalkan Xiao Xiao sendirian, gumam Tang Nazi dalam hati. Orang bijak itu tampak berusia awal 20-an, tetapi tak seorang pun akan mengira bahwa usianya sebenarnya. Bagus, sang bijak terkekeh. Mereka tidak tahu apakah dia senang dengan aliansi antara 5 keluarga besar atau senang dengan persahabatan antara anak-anak muda itu. Hari sudah larut, dan perjalanan ini sangat panjang bagi orang bijak. Aku telah mengatur seseorang untuk menyiapkan tempat bagi orang bijak dan utusan dewa lainnya untuk beristirahat. Silakan pergi ke sana. Shen Yanxiao memutuskan untuk bertanya kepada Xiu tentang gelombang binatang buas. Dia tidak banyak bicara kepada orang bijak selama dia yakin bahwa dia bukan targetnya. Baiklah, orang bijak itu tidak menolak dan setuju sambil tersenyum. Meskipun orang bijak itu berstatus tinggi, karakternya sangat baik sehingga tidak ada yang bisa menemukan kesalahan padanya. Dia tidak hanya tidak sombong, dia juga sangat mudah diajak bicara. Shen Yanxiao mengatur agar orang bijak dan yang lainnya tinggal di halaman dekat rumah tuan kota.
Itu adalah tempat yang tenang dan sederhana yang cocok untuk orang-orang dari alam dewa untuk tinggal. Setelah mengantar orang bijak itu pergi, Shen Yanxiao tidak lupa mengirim seseorang untuk memberitahu Shen Feng dan Shen Ling tentang kehadiran orang bijak itu. Rasa hormat mereka terhadap orang bijak itu jauh lebih tinggi daripada orang muda seperti mereka. Begitu mendapat kabar itu, mereka berdua pun bergegas menemui orang bijak itu bersama para pembantunya. Orang bijak itu tidak menyebalkan. Tang, Nazi duduk santai di aula utama rumah tuan kota. Dia memiliki kesan yang baik tentang orang bijak itu. Orang-orang dari alam dewa memiliki prinsip mereka sendiri. Jika ada yang salah dengan mereka, mereka tidak akan memiliki reputasi yang baik di benua cemerlang. Qixia mengangkat bahunya. Dia hanya menyatakan fakta. Aku heran mengapa orang bijak itu datang ke tanah terlantar. Kurasa tidak sesederhana itu. Qixia mengusap dagunya sambil berpikir.